Respon kali ini materi yang ada di bab pertama yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Syarat salah satu berdirinya negara adalah pengakuan dari negara lain secara hukum atau de jure pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah mengirim misi diplomasi ke negara lain untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan Indonesia. Membutuhkan pengakuan dari negara lain dikarenakan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya menguasai kembali Indonesia. Bagaimana bentuk respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Selanjutnya kita melangkah ke materi berikutnya. Pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta ternyata tidak membuat semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia selama menjadi bangsa jajahan itu selesai. 1. Pengakuan kedaulatan. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa dan pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk adalah tentang tanggapan atau respon dari dunia internasional terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara baru. Pengakuan kedaulatan suatu negara dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto berarti keberadaan suatu negara atau pemerintah telah diakui dan memenuhi syarat berdasarkan kenyataan. Suatu negara memberi pengakuan de facto apabila mengakui kemerdekaan atau lahirnya suatu negara baru. Suatu negara bisa saja belum memberi pengakuan de facto karena masih menyaksikan apakah negara baru itu mampu menjalankan kedaulatan di dalam negeri dan mampu menjalin hubungan luar negeri. Pengakuan de jure berarti suatu negara atau pemerintah diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Dengan kata lain, pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum. Yang kedua, yaitu respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda beralasan keberadaan negara Indonesia dianggap sebagai bentukan Jepang yang berbau fasisme. Bahkan
Belanda juga menyebar rumor bahwa Soekarno-Hatta akan diadili oleh sekutu sebagai penjahat. Hal itu semata-mata berdasarkan keinginan Belanda yang merasa masih mempunyai kekuasaan di Hindia Belanda, sebutan Indonesia pada masa kolonialismenya. Sementara itu, menurut salah satu hukum internasional menyatakan bahwa sebuah negara yang baru saja merdeka terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara yang sebelumnya berkuasa atas negara tersebut sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka. Bangsa Indonesia tentu tidak ingin kembali menjadi jajahan Belanda. Agar bisa mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, pemimpin Republik menyerah kepada tuntutan internasional. Kabinet presidensial Soekarno yang tidak mendapatkan pengakuan dari Belanda karena dianggap sebagai penjahat Perang Dunia II, menyerahkan kekuasaan kabinetnya kepada Sultan Syahrir dengan membentuk sebuah kabinet parlemen yang bercorak ke barat-baratan untuk mengakomodasi tuntutan internasional. Belanda masih ingin menguasai wilayah Indonesia, maka upayanya yaitu sebagai berikut. A. Secara ekonomi. B. Secara militer. Di dalam militer itu Belanda pada masa Perang Dunia II bergabung dalam blok sekutu. Ketika Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan sekutu, dibagilah tugas penguasaannya. Pasukan Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Amerika Serikat menguasai Filipina dan pasukan Inggris bertanggung jawab atas India. Burma atau Myanmar, Sri Lanka, Malaya atau Malaysia, Sumatera, Jawa dan Indochina. Untuk itu Inggris membentuk komando atau SEAC, South East Asian Command, dengan Lord Mountbatten sebagai panglimanya. Mereka bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu. Berdasarkan Civil Accord Agreement pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. Selanjutnya pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kehadiran tentara Inggris ini diikuti NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook. Kedatangan AFNEI menimbulkan reaksi negatif dari bangsa Indonesia. Itu karena Belanda yang ikut dalam misi AFNEI berkeinginan menguasai. Akibatnya
terjadi berbagai pertempuran yang melibatkan pasukan Indonesia dengan pasukan AFNI. Seperti 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kedua, pertempuran Ambarawa. Ketiga, pertempuran Medan Area. Keempat, Bandung Lautan Api. Kelima, pertempuran Margarana. Keenam, agresi militer Belanda 1. Ketujuh, agresi militer 2. Lalu dilanjut diplomasi dan perundingan. Di situ perundingan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Perundingan Hoge-Veluwe, 2. Perundingan Linggarjati, 3. Perundingan Renville, 4. Perundingan Romroyen, 5. Konferensi Meja Bundar. Sekian materi untuk pertemuan yang pertama. Terima kasih. Demikian materi yang pertama di pertemuan pertama. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan ini bisa kalian pahami, dan jangan lupa tetap semangat walaupun belajar di rumah, dan tetap bertanggung jawab akan tugas-tugas yang sudah diberikan di sekolah. Terima kasih, jaga kesehatan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.